Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang masih melanda dunia pada saat ini. Ananda yang kami banggakan, hari ini kita akan masuk kembali kepada materi selanjutnya, di mana saya Abdul Manan Tamba akan memberikan materi yang berkenaan dengan larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Ananda semua yang sangat kami banggakan, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sering melihat di media cetak, media televisi tentang kata-kata pergaulan bebas dan zina. Dari pembelajaran kali ini, maka kita diharapkan untuk kepada memahami akan konsep dari menjauhi diri dari pergaulan bebas dan zina, yaitu pertama, kita memahami akan makna perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian kita akan menganalisis makna yang terkandung di dalamnya, menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah tersebut yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian kita akan berusaha untuk menggali hikmah ketika kita mempelajari tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kita akan coba untuk bagaimana mempraktekkannya dan kita sesuaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda yang sangat kami banggakan, pertama kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Kata pergaulan merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya atau individu dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan bebas merupakan makna dari terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Pergaulan bebas secara istilah dapat kita pahami yaitu salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi pergaulan bebas itu dapat dikatakan dengan perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan pergaulan bebas menurut Islam ialah semua proses ataupun aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan yang ditentukan dalam agama Islam. Ananda yang kami banggakan, ciri-ciri sesuatu itu dapat dikategorikan dengan pergaulan bebas, yaitu yang pertama adalah sifatnya menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Kemudian berbuat sesuatu tanpa memperhitungkan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama. Kemudian terjerat kepada pesta atau hura-hura dengan menggunakan minuman keras maupun obat-obatan yang terlarang. Kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma di masyarakat atau kesusilaan. Kemudian berpakaian yang membuka auratnya atau terbuka sehingga auratnya terlihat oleh orang lain. Kemudian berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan akan masa depannya. Pergaulan bebas itu memiliki beberapa jenis yang hari ini akan kita bahas beberapa jenis dari pergaulan bebas tersebut beserta penyebabnya. Lalu kita akan memahami bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu mengenai tentang seks bebas. Seks bebas yaitu pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar tali pernikahan. Di antara penyebabnya itu dangkalnya pemahaman keislaman dan keimanan seseorang.
kemudian larut dalam bujukan dan rayuan setan, baik yang timbul dari dirinya maupun ajakan dari orang lain. Sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, karena teman kita yang ada di antara kita sering akan mengajak atau menuntun kita kepada sesuatu hal yang ia sukai, sehingga orang yang buruk akhlaknya maka dia akan suka melakukan sesuatu hal yang negatif, sehingga kita sebagai teman maka lambat laun akan mengikutinya. Kemudian kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya. Kemudian ketidakpedulian lingkungan masyarakat di sekitar kita atas terjadinya kemaksiatan yang merajalela. Bahasa sederhananya itu kepedulian masyarakat itu tidak ada lagi tentang hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Kemudian jenis pergaulan bebas itu yang kedua adalah narkoba, di mana narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Jenis-jenis lain dari narkoba ya ini bisa dikategorikan miras atau minuman keras, atau khamar sejenis minuman atau makanan yang memabukkan. Narkoba hukumnya haram, wajib dijauhi oleh setiap muslim. Hal ini tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, yaitu berkaitan tentang larangan mengkonsumsi narkoba, khamar dan sejenisnya. Jenis narkoba atau khamar, narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya lainnya. Narkotika yaitu morfin, heroin dan sebagainya. Sedangkan psikotropika yaitu ekstasi, sabu-sabu dan hal-hal yang sejenis dengannya. Kemudian obat yang berbahaya yaitu zat adiktif alkohol. Alkohol ini termasuk obat yang berbahaya karena sesungguhnya alkohol dalam kadaran tertentu dipergunakan dalam dunia kesehatan. Namun ketika kadarnya melampaui hal yang diperuntukkan, maka dia dapat menyebabkan dampak negatif terhadap seseorang. Khamar, semua yang termasuk narkoba dan jenis minuman, yaitu bir, asoka maupun sebagainya. Penyebabnya diantaranya sama seperti seks bebas tadi, yaitu dangkalnya keimanan seseorang tersebut, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan yang tanpa disadari menjerumuskannya kepada hal-hal yang negatif, kurangnya proteksi keluarga atau orang tua dan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya, tidak memahami akan akibat dampak dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupannya itu sendiri. Ananda yang sangat kami sayangi, kemudian pergaulan bebas itu adalah kehidupan malam, di mana kehidupan malam identik dengan pergaulan bebas, baik itu alkohol dan obat terlarang. Kehidupan tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Ananda yang kami banggakan, penyebab dari kehidupan malam itu adalah dangkalnya keimanan seseorang tersebut. Semakin seringnya tayangan atau pertunjukan yang bertentangan dengan ajaran agama, baik di media televisi maupun di media cetak, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan dan tidak memahami akan dampak akibat yang berbahaya bagi kehidupan malam. Kemudian jenis lagi pergaulan bebas yaitu yang sedang marak pada hari ini, yakni geng motor. Geng motor identik dengan balap liar. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas atau israf, yaitu berlebih-lebihan sehingga haram untuk dilakukan. Geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum, mengganggu ketentraman umum, juga dekat dengan perjudian. Karena terkadang geng motor melakukan kegiatannya itu balapannya di jalan umum yang peruntukannya untuk
pejalan yang melintasi hal tersebut, bukan untuk tempat balap. Kemudian mengganggu ketentraman umum karena identik dengan perilaku yang kurang baik, yaitu apalagi terkadang kereta tersebut menggunakan atau motor tersebut menggunakan knalpot yang bising, yang berisik, yang dapat mengganggu ketentraman umum. Kemudian dekat dengan perjudian, di mana setiap perlombaan tersebut tidak terlepas dari perjudian antara memilih siapa yang pemenangnya atau siapa yang kalah. Geng motor seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan tertentu di dalam. Ananda yang kami banggakan, penyebab geng motor itu marak salah satu adalah perasaan gengsi dan gejolak darah muda yang berlebihan, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun muncul dari manusia yang berakhlak buruk di sekitarnya. Rendahnya pemahaman akan dampak dan akibat dari kebut-kebutan itu di jalanan yang bukan diperuntukkan untuk balapan, yang terkadang kita mendengar tentang kejadian, kecelakaan dan sebagainya, bahkan menimbulkan korban jiwa. Longgarnya kontrol keluarga dan masyarakat terhadap praktek kerusakan yang ada di masyarakat. Ananda yang kami banggakan, perlu kita pahami bersama tentang pergaulan bebas, di mana akibat pergaulan bebas itu dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Terhadap diri sendiri mengakibatkan malas untuk beribadah, keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, tergantungan terhadap obat-obatan terlalu menurunkan kesehatan, serta dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit-penyakit yang berbahaya, yang salah satunya yaitu HIV/AIDS. Bagi keluarga, dampak pergaulan bebas itu adalah menjadikan hubungan keluarga menjadi renggang, keakraban antara keluarga menjadi lebih jauh, gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan soleha, nama baik orang tua tercoreng apabila masyarakat mengetahui, bahkan lingkungan mengetahui tentang seorang anak yang melakukan pergaulan bebas. Kemudian bagi masyarakat, dampak dari pergaulan bebas itu dapat menyebabkan merebaknya pelanggaran norma agama, norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular, merebaknya penyakit masyarakat maupun sebagainya. Ananda yang kami banggakan, bagaimana cara kita untuk mengatasi pergaulan bebas tersebut? Salah satunya adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam pendidikan atau pengalaman kita atau keilmuan kita tentang pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas dan khamar, ini baik ustadz, baik tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian memberikan kesibukan dengan kegiatan yang bermanfaat bersama teman-teman yang baik akhlaknya, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Banyak sekarang contoh perkumpulan-perkumpulan yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif, yaitu remaja masjid maupun komunitas-komunitas yang positif. Mengikuti penyuluhan agama dan kesehatan dari Dinas Kesehatan tentang bahaya narkoba sering dilakukan baik dari orang penyuluh-penyuluh agama maupun dari Dinas Kesehatan tentang akibat maupun dampak yang diakibatkan oleh narkoba. Kemudian memberikan sanksi hukum yang berat sehingga dapat membuat efek jerah kepada para pelaku. Ananda yang kami sayangi, ketika kita dapat menjauhkan diri dari pergaulan bebas, maka ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan. Salah satunya yaitu adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dari hasil akhlak mulia tersebut, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama, dapat menggapai cita-cita masa depan yang baik. Ananda yang kami sayangi, setelah kita memahami tentang pergaulan bebas, maka masuklah kita kepada tema yang kedua, yaitu tentang perbuatan zina. Zina merupakan atau zina adalah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Perlu kita pahami bersama bahwa zina itu hukumnya haram dan wajib dijauhi oleh setiap seorang muslim. Ada beberapa sanksi kriteria yang diberikan kepada pelaku zina, baik zina muhsan maupun zina ghairu muhsan. Dalil larangan mendekati zina yaitu tertera dalam Quran surah Yusuf ayat 32. Kemudian ada hadis tentang perintah untuk menjaga pandangan yang diriwayatkan oleh Hakim
melalui Ali bin Abi Thalib. Hadis tentang pandangan merupakan bagian dari zina, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian macam-macam zina yang perlu kita pahami bersama, yaitu zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah menikah dengan jalan yang sah. Hukumnya yaitu dirajam dengan dilempari batu berukuran sedang sampai meninggal dunia. Pezina ghairu muhsan, pezina pria atau wanita yang belum menikah, hukumnya didera 100 kali, diasingkan keluar daerah selama 2 tahun. Akibat dari perbuatan zina yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menghancurkan masa depan dari orang-orang pelaku zina tersebut. Merusak keturunan yang sah bila pezina melahirkan anak dari hubungan tersebut. Mendorong untuk perbuatan dosa besar lainnya seperti menggugurkan kandungan karena rasa malu terhadap masyarakat. Menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS, terjerat hukuman berupa rajam sampai mati bagi pezina muhsan dan cambuk sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan. Menanggung hukuman sosial dari lingkungan masyarakat bagi keluarga pelaku perzinahan, menghilangkan kewibawaan diri dan kesucian diri sehingga pelaku zina dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nasab dari keturunan hasil perzinahan menjadi tidak jelas, anak zina tidak memperoleh warisan. Cara menjauhinya adalah ketika kita sudah memiliki kemampuan akan hal tersebut, segeralah menikah. Kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat mengarahkan kita kepada hal-hal yang dosa-dosa lainnya. Jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjerumuskan pada perzinahan, baik berbaur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada mahram di sekitarnya. Memilih teman yang bergaul yang soleh dan soleha, karena teman yang soleh dan soleha tidak akan pernah menyakiti temannya yang disayanginya. Memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dengan menghadiri majelis ta'lim. Membaca buku keislaman secara khusus dapat meningkatkan pembaca yang mengenai perzinahan. Membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mentadaburi isinya akan menambah rasa keimanan dalam diri kita, sehingga kita akan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan perzinahan, mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi zina, serta membiasakan diri berpuasa Senin Kamis atau jenis puasa lainnya. Karena salah satu untuk melemahkan atau membatasi gejolak syahwat seseorang yaitu dengan melakukan puasa. Ananda yang kami sayangi, ketika kita mampu untuk menjauhi perbuatan zina tersebut, maka akan ada hikmah yang akan kita dapatkan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena telah menaatinya juga, menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab, kemudian menjaga kesucian dan martabat diri dari keluarganya, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan, serta terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina, baik itu aborsi, bunuh diri, dan sebagainya. Ananda yang kami sayangi, demikianlah materi kita pada hari ini tentang pergaulan bebas dan menjauhi zina. Mari sama-sama kita jauhi diri kita, karena kemuliaan diri kita itu tergantung kepada diri kita sendiri. Mampukah kita menjaga diri kita sehingga layak dimuliakan? Ananda sekalian, ibarat jeruk yang dijual di mall dengan jeruk yang dijual di paja. Jeruk yang dijual di mall, ketika dia mampu menjaga jeruk tersebut dengan membungkusnya dengan rapi, maka ada kemungkinan besar harganya akan lebih mahal dengan jeruk yang dijual di kaki lima yang terhampar tanpa ada bungkus yang mengikatnya. Dalam arti apa? Ketika kita mampu membungkus diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka harga kita akan jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang tidak mampu menjaga dirinya atau membungkus dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Demikianlah kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.